China disarankan balas kirim kapal perang ke perairan teritorial Amerika Serikat. China disarankan untuk mengirim kapal-kapal perangnya ke perairan teritorial Amerika Serikat itu sebagai pembalasan setelah Washington mengirim kapal induk dan beberapa kapal perangnya ke Laut Cina Selatan. Saran itu disampaikan The Global Times, media milik Komite Sentral Partai Komunis Cina, dalam editorialnya. Menurut surat kabar yang didanai negara itu, Beijing harus mengambil tindakan dan menciptakan kemampuan untuk melakukan operasi pengintaian di perairan yang dianggap wilayah teritorial Amerika Serikat dan sekutunya di bawah hukum internasional. Hanya dengan membuat Amerika Serikat merasakan obatnya sendiri, kita dapat menyentuh saraf Amerika Serikat dan sekutunya dan membentuk kembali pemahaman dunia barat tentang intimidasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat pasti akan melihat pertunjukan PLA di depan pintunya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Editorial The Global Times. Editorial tersebut menyinggung kejadian baru-baru ini yang melibatkan kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Bedford yang berlayar hanya 12 mil di laut dari Meiji Reef, salah satu pulau buatan yang didirikan Beijing di perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan dan yang merupakan rumah bagi peralatan militer Cina. Kapal Indo Amerika Serikat USS Carl Vinson dan kelompok tempurnya juga hadir secara terpisah di Laut Cina Selatan untuk latihan tempur. Beijing selama ini bersikeras bahwa peralatan militernya memenuhi peran murni defensif, tetapi Washington mengklaim bahwa Cina membatasi akses ke Laut Cina Selatan dengan tindakannya, dan dengan demikian membenarkan pengiriman kapal perang Amerika pada apa yang disebut operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Militer Cina mengaku telah mengerahkan beberapa jet tempur dan mengirim kapal angkatan laut untuk mengusir USS Bedford dari perairan yang dianggap Beijing sebagai wilayahnya itu. The Global Times mengakui bahwa kedua negara tidak setuju pada satu teritorial perairan di Laut Cina Selatan yang dipermasalahkan, tetapi menekankan bahwa itu sama sekali tidak membuat tindakan angkatan laut Amerika di Laut Cina Selatan legal. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat adalah provokasi terang-terangan, dan ini jelas bagi semua orang. Ada banyak orang dan fasilitas Cina di Meiji Reef, dan kapal perang Amerika Serikat yang berlayar begitu dekat tampaknya menjadi ancaman. Pihak Cina tidak bisa tetap acuh tak acuh, tetapi harus mengambil tindakan pencegahan. Ini adalah akal sehat, lanjut editorial itu. Surat kabar itu menekankan bahwa provokasi berkelanjutan dari Amerika Serikat cepat atau lambat akan menghasilkan insiden antara kedua negara dan menuduh Washington membawa lebih banyak kekacauan daripada ketertiban ke wilayah Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mengklaim membela kepentingan kekuatan regional, tetapi pada saat yang sama secara terbuka menunjuk Beijing sebagai salah satu saingan utamanya dalam dokumen militer dan kebijakan luar negeri. Konfrontasi kedua kekuatan meningkat di bawah pemerintah Trump dengan yang terakhir meluncurkan perang dagang dan memulai kampanye menumpaskan global terhadap raksasa teknologi Cina seperti Huawei. Kebijakan tersebut berlanjut secara praktis tanpa perubahan besar di bawah penerus Trump, Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat.